Pernah denger nggak? Cewek katanya suka sama bad boy. Kalau cowok baik-baik, biasanya kalah sama bad boy. Nah, hari ini gue bakal bahas. Oke. Dengerin statement yang tadi tuh ya. Cewek-cewek sukanya sama bad boy. Kalau cowok baik-baik kalah pasti. Pas gue dengar pertama kali itu, wah, gue triggered banget. Karena I don't know, I identify myself as a nice guy atau cowok baik-baik. Dan pas dengar itu tuh kayak, selin banget sih. Dan setelah gue cari tahu lebih lanjut kenapa gitu ya, gue tahu sih alasannya jadinya. Jadi it's quite make sense gitu. Cuman gue punya opini yang mungkin ada sanggahannya juga lah. Jadi hari ini gue bakal bahas opini gue pribadi, dan gue belajar untuk komunikasi, menyampaikan opini gue terkait hal-hal, dan salah satunya adalah topik hari ini. Nah, kalau di luar negeri itu tuh ada sebutannya untuk tadi ya, cowok baik-baik atau namanya nice guys. Di peribahasa atau ada ungkapan di dalam bahasa Inggris yang namanya adalah nice guys always finish last, atau kadang di film atau di lagu gitu ya, nice guys don't win, kayak pokoknya nice guys kalah mulu lah, nggak pernah menang, atau finishnya belakangan terus gitu. Nah, di sini tadi gue lumayan cukup kesel karena nice guys gitu loh, tapi disia-siain gitu. Nah, tapi pada akhirnya gue mendapat gitu ya suatu ilham. Nah, di sini nice guys itu nice guys yang dimaksud adalah nice guys yang nggak enakan, yang nggak punya pendirian, yang nggak tahu dia maunya apa. Pokoknya ya itu tadi, nggak enakan itu tadi. Dan I think ada benar juga kalau that is a pretty unattractive thing for a person, nggak cuma buat cowok ya, tapi buat seseorang gitu. Kalau dari video yang gue lihat ya, dengan lu nggak enakan. Jadi kalau nice guys tuh diidentifikasi atau diidentik dengan nggak enakan karena ya dia trying to please everyone. Jadi nice guys adalah people pleaser, dimana dia mau mau nge-please everyone, dia mau menyenangkan semua orang lah. Dia mau semua orang suka sama dia mau semua orang setuju sama dia. Jadi dia akan selalu ngebaikin orang, atau selalu kayak menempatkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Jadi mereka they actually don't prioritize themselves lah. Jadi ya itu salah satu mungkin yang gue rasakan, karena gue mungkin adalah salah satu yang gue orang yang people pleaser gitu. Jadi I think gue nggak bisa menyangkal juga gitu. Nah, tapi di sini kenapa people pleaser itu tidak disukai? Karena kalau misalkan kalau ini hubungannya sama perempuan ya, atau mendapatkan perempuan. Tapi kalau misalkan nice guys ini juga bisa diibaratkan nanti di tempat kerja atau di hubungan pertemanan dan lain-lain, pokoknya bisa. Nah, kalau di hubungan relationships dengan romantically dengan pasangan gitu ya, dengan perempuan, kenapa nice guys ini selalu kalah gitu sama misalnya let's say bad boy gitu? Karena nice guys actually tidak make a move gitu. Jadi karena dia nggak enakan, jadi dia nggak bertanya gitu ke ceweknya,
apakah dia mau untuk sekedar nanya aja, itu dia nggak mau, karena dia nggak mau untuk membuat si cewek itu nggak enak sama dia karena ada keberadaan dia gitu. Jadi ya bagaimana dia, si cewek mau tahu kalau misalkan nice guys ini tertarik sama dia. Jadi biasanya nice guys ini adalah orang yang pasif, terus ya tadi people pleaser, jadinya dia tidak mengemukakan apa yang dia inginkan. Which is kalau dari perspektif cewek yang gue lihat ya, mungkin nggak semua cewek kayak gitu, cuman yang gue lihat jadi terlihatnya adalah si cowok ini terkesan tidak punya pendirian, terus juga tidak gentle, dan juga apa ya, tidak straightforward gitu. Dan dia merasa si cowok ini jadi terlihat lemah, terlihat ya tidak atraktif lah buat cewek, karena cewek itu ya dalam apa namanya, sebagai orang yang feminim gitu, mereka mendambakan dalam inner self-nya mereka itu masing-masing mendambakan keamanan gitu ya, rasa aman dari seorang pria atau seseorang yang mereka sukai, yang bisa membuat mereka merasa aman itu. Jadi itu feminitas itu. Dan dari sini ya jadi kelihatan make sense sih kenapa istilahnya atau ibaratnya nice guys never win atau always finish last gitu. Jadi karena nice guys jadi terlihat cupu, jadi terlihat dan bahkan mungkin nggak terlihat sama sekali gitu sama si ceweknya, karena si nice guys ini nggak melakukan apa-apa gitu. Dia tidak agresif, dia juga tidak menunjukkan ketertarikan, karena ya he's just being himself gitu. Yang tadi people pleaser dan biasanya takut akan membuat konflik dan lain-lain, jadi tidak action lah istilahnya gitu. Dan konteks ini juga bisa dikaitkan dengan dunia pekerjaan gitu, dimana nice guys atau people pleaser ini, orang yang people pleaser ini kalau di kerjaan itu jadi sering ditindas atau jadi kurang dilihat sama atasan, atau dilihat performanya jadi buruk gitu, karena they avoid conflicts, mereka biasanya ya udah nggak mencoba untuk komunikasi apa yang mereka punya, apa yang mereka mau, dan jadinya ya jadi terlihat itu tadi pasif. Kalau di kerjaan kan kalau pasif kan ada yang suka ada yang enggak, cuman kalau misalkan secara umum kalau misalkan di pekerjaan lu sebagai orang yang pasif itu juga it's a disadvantage buat company-nya gitu, karena lu jadi terlihat tidak memberikan kontribusi apa-apa gitu. Dan gue mengalaminya sendiri, jadi that's the thing. Jadi ya gue sedih juga sih kenapa gue sebagai menjadi seorang people pleaser atau ya nice guys, you can say nice guys, I don't know, tapi itu tadi jadinya gue introspeksi diri dan ternyata iya sih apa namanya, people pleaser is not a good traits, and it can ruin your life gitu, karena di entah di pekerjaan atau di hubungan, relationships with someone gitu. Dan it's a disadvantage, and ya kita sebagai nice guys atau sebagai people pleaser mungkin di luar sana ya we have to deal with it gitu. Kita harus tahu apa yang kita mau, apa yang kita punya, dan ya try to like prioritize yourself sometimes gitu. Tapi di sini kenapa kalau ditanya kenapa gue jadi people pleaser, mungkin karena gue orang Jawa ya. Jadi orang Jawa biasanya adalah orang yang nggak enakan atau pasif,
dan apa ya, kayak kalau kemana-mana kayak sword monggo, kayak orang-orang yang apa ya, yang sebenarnya sopan gitu, cuman kadang saking sopannya jadi dia try to please everyone gitu. Jadi kayak ya I don't know, it's a culture, tapi juga nggak bisa langsung di apa ya, ditelan mentah-mentah juga gitu. Jadi ya harus ada perubahan, harus ada introspeksi diri. Dan intinya itu sih, sebagai seorang nice guys kita harus mencoba untuk think of ourselves, what we want, dan take action juga gitu. Dan kita nggak bisa please everyone juga, jadi so please take note untuk orang-orang di luar sana gitu. We cannot please everyone. Don't be a people pleaser dan menjadi orang yang nggak enakan, karena lo yang rugi sendiri gitu nanti. Dan oh ya, tapi di sini bukan berarti kita harus menjadi bad boy, dimana kita jadi cowok yang brengsek, yang apa ya, yang selingkuh, yang apa, yang arogan, yang main tangan, yang mukul-mukul, atau yang suka marah-marah gitu. That's not the definition of apa yang orang mau gitu ya, atau orang yang justru bukan yang lebih baik gitu. Di sini bad boy itu lebih ke orang yang tahu atau cowok yang tahu apa yang dia mau aja sih gitu. Bukan berarti dia jadi harus jadi kayak preman dan lain-lain gitu. Jadi ada suatu traits dominance atau independency, dan bagaimana cowok itu harus memberikan keamanan, kesan aman kepada si cewek gitu. Itu kalau misalnya di relationship ya. Tapi ya bukan berarti kita harus menjadi bad boy yang jadi jahat, kayak antagonis gitu, enggak. Tapi lebih ke tadi kita punya pendirian, bukan people pleaser, tapi kita juga punya prinsip-prinsip hidup gitu ya, yang memang menjunjung kebaikan gitu ya. Nice guys as in lebih generalnya lagi gitu. Jadi bukan necessarily menjadi bad boy, tapi sebutannya ya healthy man gitu ya. Healthy man dimana lo tahu apa yang lo mau, lo punya pendirian, lo punya prinsip, dan memberikan rasa aman tuh untuk sekitar lo. Dan lo nggak sebagai people pleaser, orang yang nggak enakan gitu. Tapi lo masih baik, lo masih banyak berbagi kepada sesama. That's not a bad thing gitu. That's a good thing. Dan ya, that's my opinion gitu ya. Mungkin orang berbeda gitu ya, orang-orang di luar sana ada yang berpikir berbeda, tapi that's what I got from what I heard from everyone gitu ya, yang gue coba kumpulkan terkait nice guys and bad guys ini gitu ya. Jadi I think that's, so the point is, jangan jadi nice guys yang people pleaser dan gak enakan, atau yang pasif gitu ya. Pokoknya yang menunjukkan apa ya, submisif gitu ya, submisivitas gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi nice guy yang healthy, dimana kita masih punya prinsip dan juga semangat dan strong apa ya, independence yang bisa dilihat sama orang sekitar gitu sih. I think that's all for today, and yeah, bye.